yang belum jawab kayaknya ya. Yang depan belum tahu ya jawabannya. Oke, kita ulangi ya. Pelan-pelan jawabnya bagi yang sudah tahu. Oke, Ustazah ulangi. Bagaimana kabarnya anak-anak pada sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Alhamdulillah. Oke. Teman-teman semua sehat? Menghadapnya kemana ya? Ustazah di mana ya? Ustazah di mana ini? Apakah Ustazah di jalan raya? Ustazah di mana? Di depan. Teman-teman semua sehat? Yang baru datang sehat? Mana ini suaranya? Yang baru datang sehat? Alhamdulillah. Tadi kesini jam berapa? Jam 4. Ada yang kesini jam 2? Ada. Oh iya. Yang di belakang, Masya Allah, semangat sekali. Mas Hasan kesini jam berapa, Mas Hasan? Lupa. Iya, Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, siapa ya yang memberikan kesehatan pada kita? Yang sebelah sini belum ada suaranya. Siapa ya yang memberikan kesehatan pada kita? Allah. Siapa ya yang memberikan kebaikan pada kita? Allah. Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Tuhan. Siapa itu Tuhan? Allah. Oh iya, Allah adalah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta. Coba sekarang Ustazah tanya, siapa pencipta langit? Allah. Mana suaranya? Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta matahari? Allah. Siapa yang bikin bakmi? Apakah Allah? Ya, yang bikin bakmi manusia ya, tapi yang menciptakan manusia itu Allah. Oke, coba saya tanya lagi. Siapa pencipta lautan? Allah. Siapa pencipta hewan-hewan? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa yang bikin bakwan? Pinter, udah pinter, Masya Allah ya, yang buat bikin bakwan itu manusia, tapi yang menciptakan manusia adalah Allah. Hebat gak ya Allah ya? Hebat, sudah menciptakan manusia dengan sempurna, lengkap dengan pikirannya, otaknya, akalnya ya. Gak ada lagi makhluk hidup yang bisa berakal seperti manusia. Betul, oke. Sekarang teman-teman di sini mau ngapain ya? Nggak tahu. Tadi sudah ditanya sama Ustazah Firly, hari ini puasa. Ada yang sudah berbuka? Ada yang sudah berbuka? Belum, Masya Allah. Berarti puasa semua ya? Masih semangat? Sudah jam berapa ya ini ya? Sudah jam 4 lebih. Masih semangat puasanya? Masya Allah. Tadi sahur pakai apa? Ayam. Coba saya tanya lagi. Siapa yang sahur makan telur? Cung. Siapa yang sahurnya makan telur, Cung? Masya Allah banyak ya. Oke, coba telur. Siapa yang sahur makan ayam? Mana yang makan ayam? Ya, Masya Allah enak sekali makan ayam. Terus, siapa yang sahur makan sayur? Mana ini kok sepi? Gak ada yang makan sayur, coba yang tinggi. Yang tinggi. Makan sayur apa, Mas Yazid? Makan sayur apa? Sayur sop, Masya Allah. Kalau Mas Fadil? Sayur sop. Kalau Mas Azizan? Sayur apa? Lupa. Terus terakhir, siapa yang sahur malah tidur? Ada nggak? Loh, masih ada itu. Iya. Mudah nggak
kalau dibangunin sama Umi, sama Mama, suruh bangun sahur? Kalau lagi enak-enak tidur, tiba-tiba Mama bangunin, Mas Hasan, Mas Yazid, Mas Azizan, bangun, sudah jam 3, waktunya sahur. Jawabannya apa? Ngantuk. Nantilah Umi, masih ngantuk. Gitu? Apa langsung bangun? Aku mencium bau telur dadar yang sedap sekali. Aku langsung ingin makan. Gitu. Yang mana tuh jawabannya? Yang pertama, yang masih ngantuk, apa yang langsung bangun? Yang masih ngantuk, apa yang langsung bangun? Yang masih ngantuk, Masya Allah, tapi tetap bangun walaupun lama. Ya, sahur adalah kenikmatan teman-teman. Ya, sahur adalah rezeki. Kapan lagi kita bisa makan pagi hari yang masih sangat gelap bersama dengan orang tua. Nah, sahur itu juga rezeki kita di bulan Ramadan, harus disyukuri apapun lauknya. Oke. Sudah siap mendengar cerita? Sudah siap? Sudah siap berkoordinasi? Sudah siap? Ya Allah. Oke. Kalau siap mendengar cerita berarti harus mengikuti aturannya Ustazah. Ustazah punya 5 aturan. Berapa? 5. Namanya aturan jari. Jawab Ustazah ya. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau dengar kisah jangan ngobrol, betul. Apalagi sampai ngompol. Ada yang masih ngompol? Enggak ya, alhamdulillah. Oke, aturan yang kedua. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau dengar kisah jangan ngantuk, betul, jangan ngantuk. Meskipun udah lemas, udah jam 4, udah terbayang-bayang soal azan, tapi jangan ngantuk. Perhatikan. Oke. Aturan yang ketiga. Ini namanya jari apa? Jari apa? Tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau dengar cerita jangan lengah, betul. Perhatikan Ustazah, jangan bengong, jangan ngeliatin ke jalan raya. Ada apa sih di jalan raya? Perhatikan ya. Terus aturan yang keempat. Ini namanya jari apa? Ini yang manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau dengar kisah jangan nangis, betul. Ada yang masih sering nangis? Enggak ya, udah hebat semua, Masya Allah. Oke. Aturan yang terakhir, yang kelima. Ini namanya jari apa? Kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau dengar kisah jangan keliling-keliling. Nah, duduk ya rapi, jangan lari-lari kemana-mana ya, tetap duduk ya rapi. Coba Ustazah cek, duduk rapi. Pakai apa ya? Kalau Ustazah bilang duduk rapi, teman-teman jawab lipat, tangan dilipat, lihat ke depan. Coba ya, duduk rapi, tangan dilipat, lihat ke depan. Masya Allah. Oke, sudah siap mendengar kisah? Oke, syaratnya adalah konsentrasi. Coba ya, konsen, sambel. Ibu-ibunya udah masak sambal terasi tadi ya, Masya Allah. Nanti ibu bagi-bagi di belakang. Oke, kita mulai. Hari ini Ustazah akan menceritakan tentang seorang anak yang hidup di zaman Rasulullah dan dia berumur 7 tahun. Ada yang berumur 7 tahun? Mas Aziza, coba sekarang usianya deh. Absen umurnya.
Siapa yang umur 5 tahun? Mbak Wina, ada lagi yang umur 5 tahun? Oh, 5 tahun? Udah sendirian? Oke, Masya Allah, paling muda berarti. Mbak ini yang di tengah umurnya berapa sayang? 9, kalau belakangnya? 3,5. Oh iya, Masya Allah, 3,5. Halo. Oke, lagi. Siapa yang umur 7 tahun? Mas Aziza, Mas Hasan. Cuma berdua? Lagi. Siapa yang umur 8 tahun? Mas Abiyu. Mbak siapa namanya? Naira. Aira. Oh iya, Masya Allah. Siapa yang umur 9 tahun? Mas Yazid, Mas Fadil, Mas Alka. Oh iya. Mbak Inara, Masya Allah. Oke, lagi. Siapa yang umur 10 tahun? Siapa namanya? Bilal. Masya Allah. Siapa namanya? Fahri. Oh iya, Masya Allah. Siapa yang umur 11 tahun? Mas, siapa namanya? Musa sama Mas? Oh iya, Masya Allah. Siapa yang umur 12 tahun? Siapa? Udah. Oh, Mbak Fatihah, Masya Allah. Siapa yang 50 tahun? Mana ini? Oh, belakang gak ada ya? Belakang gak ada, Masya Allah, masih muda semua. Berarti masih cocok ikut acara ini. Oke, masih muda, jiwa muda gitu ya. Oke, tadi Ustazah mau cerita tentang anak usia 7 tahun. Nah, anak ini di usianya, usia yang seusia Mas Hasan sama Mas Azizah ya, 7 tahun, itu sudah menjadi pemimpin orang dewasa. Nah, Mas Hasan sama Mas Azizan sudah bisa memimpin orang dewasa belum? Nah, gimana? Belum. Oh ya, hari ini kita akan belajar gimana sih caranya anak ini yang akan Ustazah ceritakan, bagaimana cara dia memimpin orang dewasa, cara dia bisa memimpin orang dewasa. Namanya adalah Amru bin, tadi udah disebutkan sama Ustazah Firly, tadi yang masih ingat? Amru bin Salamah. Amru bin Salamah. Nah, Amru bin Salamah ini bukan pendekar, teman-teman. Dia anak kecil, seumuran Mas Hasan. Kecil nggak, Mas Hasan? Kecil ya. Mas Hasan itu anak kecil, umur 7 tahun segitu. Tapi dia punya senjata. Kira-kira apa senjatanya? Apakah pedang? Apakah panah? Senjatanya adalah ingatannya. Dia bisa mengingat ayat-ayat Al-Quran dengan mudah. Sudah tertarik? Penasaran? Gimana kisahnya Amru? Oke, kita lanjut ya. Nah, Amru bin Salamah ini tinggal di antara kota Mekah dan kota Madinah. Ada yang tahu kota Mekah? Yang ada apanya kota Mekah? Ka'bah, betul. Kalau kota Madinah? Yang ada? Yang ada? Orangnya. Yang ada makam Rasulullah ada di kota Madinah. Nah, Amru tinggal di antara kota Mekah dan kota Madinah. Iya, di tengah-tengah. Jadi di sana kota Mekah, di sini kota Madinah, tengah-tengahnya desanya Amru. Nah, jadi saat itu Mekah itu masih dikuasai oleh kaum kafir. Waktu itu Mekah itu belum Islam penduduknya, belum dikuasai oleh umat Islam. Jadi Ka'bah itu masih banyak berhalanya saat itu. Nah, akhirnya karena Rasulullah mendapat banyak ancaman di kota Mekah, akhirnya Rasulullah hijrah kemana? Rasulullah hijrah ke Madinah, dari Mekah hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah. Nah, karena Rasulullah tinggal di Madinah, maka banyak sahabat yang mengunjungi Rasulullah di
Madinah. Untuk apa? Untuk belajar Al-Quran, untuk belajar wahyu yang baru turun. Nah, posisinya Amru di tengah-tengah ini sangat strategis. Jadi desanya Amru ini ada di pinggir jalan yang sering dilewati oleh rombongan kuda dan unta milik para sahabat yang berkunjung pada Rasulullah. Nah, suatu hari Amru berdiri di pinggir jalan. Amru memandangi gurun pasir yang sangat luas. Pernah ke gurun pasir? Gurun pasir itu isinya apa ya? Pasir, betul. Gurun pasir isinya pasir. Sangat gersang, jarang ada pepohonan. Amru melihat gurun pasir yang sangat luas. Amru menunggu sesuatu. Kira-kira Amru menunggu apa ya? Amru menunggu rombongan kuda yang pulang dari Madinah. Jadi waktu itu Amru sudah melihat ada rombongan kuda yang berangkat dari suatu kota menuju kota Madinah untuk belajar wahyu yang baru turun. Nah, karena itu Amru menunggu mereka pulang. Mana ya? Kok gak kelihatan? Kok gak pulang-pulang? Padahal aku mau belajar ayat baru. Saat Amru menunggu sampai letih, sudah lama ia menunggu, tiba-tiba dari kejauhan ada kepulan pasir yang sangat tinggi. Debu itu sangat tinggi. Amru perhatikan, apa itu ya? Apa ya? Semakin diperhatikan, semakin dekat, semakin dekat. Debu pasir itu semakin mendekati Amru. Kemudian terdengar suara. Suara apa itu? Kuda, Masya Allah. Suara kuda. Ternyata yang menyebabkan pasir itu berterbangan adalah kaki kuda yang berlari. Rombongan kuda itu sangat ramai. Menyadari hal itu, Amru langsung menghadang rombongan itu. Berhenti, paman! Kira-kira kenapa Amru nyuruh paman-paman itu berhenti ya? Karena ada Rasul? Apa? Karena Amru ingin bertanya. Nah, ketika rombongan itu dihadang, rombongan itu langsung berhenti. Kemudian Amru bertanya, paman, ada ayat baru tidak yang turun? Karena Amru tahu mereka dari Madinah, pasti mereka membawa ayat baru yang turun pada Rasulullah. Pasti mereka habis belajar ayat Al-Quran dari Rasulullah. Nah, mendengar hal itu, mendengar pertanyaan itu, sahabat langsung membara semangat dakwahnya. Wah, ternyata ada anak kecil seukuran Mas Hasan dan Mas Aziza tanya ke sahabat, apakah ada ayat baru yang turun. Nah, para sahabat dari kuda itu, dari rombongan kuda itu langsung turun dan menemui Amru. Nah, kemudian Amru langsung mengajak para sahabat ini untuk duduk. Amru duduk. Amru tadi minta apa? Minta diajari apa? Ayat Al-Quran. Nah, Amru duduk, kemudian para sahabat duduk di depannya. Ini kondisinya persis seperti teman-teman Khairul Ummah waktu kelas tahfidz. Ya. Oke, jadi ustazah duduk di depan, teman-teman di depannya ustazah. Ustazah membacakan ayatnya, kemudian teman-teman menirukan. Persis seperti itu. Sahabat membacakan ayat yang baru ia pelajari dari Rasulullah. Nah, apa ya kira-kira yang Amru lakukan ketika sahabat membacakan ayat? Apakah dia lari-lari? Apakah dia
Nah, Amru mendengarkan dengan seksama. Tangannya rapi, pandangannya ke depan, memperhatikan sahabat Nabi. Tidak mainan karpet, tidak mainan kaos kaki, tidak mainan meja. Ya, ada yang kesindir gak? Iya. Nah, karena Amru itu sangat memperhatikan para sahabat, akhirnya, Masya Allah, dengan izin Allah, Amru bisa menghafalkan ayat yang sahabat ajarkan hanya dengan satu kali dengar. Teman-teman bisa menghafal berapa kali dengar dari Ustazah? 10? Berapa kali Mas Hasan? Gak tahu. Kalau Mas Azizan? Gak tahu. Kalau Mas Muha? Baca sendiri, Masya Allah, sudah bisa membaca sendiri. Nah, Amru itu mampu menghafalkan ayat Al-Quran hanya dengan satu kali dengar dari para sahabat. Karena Amru memperhatikan. Nah, teman-teman pengen gak seperti Amru? Mudah menghafal Al-Quran? Pengen gak? Pengen. Mana suaranya yang keras? Pengen gak? Pengen. Pengen gak yang Ahmad? Pengen. Coba semangat jawabnya, pengen gak? Pengen. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Berarti syaratnya ketika kelas tahfidz harus memperhatikan. Duduknya yang rapi, tangannya yang rapi, pandangannya ke depan. Dengarkan Ustazah membacakan ayat. Itu ya, bisa ya setelah ini ya. Bisa ketika di kelas tahfidz dan tahsin perhatikan Ustaz dan Ustazah. Bisa? Biar bisa jadi seperti Amru, mudah menghafalkan Al-Quran. Nah, setelah ia menghafalkan banyak ayat dari para sahabat, dari rombongan-rombongan kuda dan rombongan-rombongan unta, Amru ternyata sudah bisa menghafalkan banyak surat. Nah, suatu hari dakwah Rasulullah ini semakin luas. Yang tadinya hanya di Madinah, kemudian beliau sudah memperluas wilayahnya. Beliau sudah memperluas area dakwahnya. Pasukan Rasulullah sudah semakin banyak. Kira-kira berapa? Ada yang bisa nebak nggak? 100? Berapa ya? Sejuta? 1000? Ya, saat itu pasukan Rasulullah sudah mencapai 10.000 pasukan. Berapa? 10.000. Coba kalau di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 laki-laki atau 17 pasukan. Nah, Rasulullah saat itu punya 10.000 pasukan. Nah, bersama 10.000 pasukan itu, Rasulullah pergi dari Madinah menuju Mekah. Untuk apa? Untuk apa? Haji? Liburan? Apa? Untuk apa? Dakwah. Iya, untuk membebaskan kota Mekah. Karena tadi kota Mekah itu kondisinya masih banyak berhala, ya, masih belum Islam. Jadi Rasulullah ingin kota Mekah juga beragama Islam penduduk-penduduknya. Nah, Rasulullah bersama para pasukannya. Ada yang bisa baca ini tulisan apa? Muhammad. Rasulullah bersama para pasukannya. Pasukan apa ya? Pasukan kuda atau pasukan kambing? Pasukan kuda. Rasulullah bersama pasukan kudanya pergi dari Madinah menuju Makkah. Kemudian karena pasukannya Rasulullah itu sangat banyak, sedangkan orang-orang di Mekah itu sudah sedikit, jadi orang-orang kafir di Mekah merasa takut. Orang-orang kafir di Mekah merasa takut. Kenapa merasa takut? Karena
Mereka menyerah pada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku menyerah karena tidak mampu melawan pasukannya Rasulullah." Setelah menyerah, kaum kafir itu banyak yang masuk Islam atas izin Allah. Masya Allah. Akhirnya Mekah bisa dibebaskan, bisa dimerdekakan tanpa perang, tanpa pertumpahan darah. Nah, setelah mendapatkan kemenangan, kemudian Rasulullah memerintahkan. Ada yang bisa tebak ini siapa? Seorang budak berkulit hitam yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Siapa? Bilal bin Rabah. Betul. Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah. Ngapain kira-kira? Melakukan azan, mengumandangkan azan sebagai bentuk kemenangan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan azan tahrir ya. Ada yang sudah bisa azan di sini? Mas Alka, Masya Allah, coba maju Mas Alka. Coba maju Mas Alka. Gak boleh. Ayo. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Masya Allah. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan. Mas Alka mau mengumandangkan azan. Coba sini. Gak usah pakai mic ya, nanti dikira udah balik ini. Coba yang keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, cukup. Alhamdulillah. Kalau sudah diulang 2 kali berarti sudah paham mana azan, mana iqomah. Oke, karena Mas Alka sudah berani maju ke depan, Ustazah punya hadiah. Ini gambar anak sedang azan. Masya Allah. Terima kasih Mas Alka. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan. Allah, suaranya sangat merdu. Semoga nanti bisa jadi muadzin di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan, terdengar oleh para penduduk Jazirah Arab yang ada di Arab. Maka mereka berbondong-bondong dari negerinya menuju ke Mekah. Untuk apa ya? Sholat. Untuk sholat, untuk masuk Islam dan untuk belajar Islam kepada Rasulullah. Termasuk juga penduduk desa. Siapa tadi? Tokohnya yang 7 tahun. Penduduk desanya Amru. Penduduk desanya Amru juga ke Mekah untuk bertemu Rasulullah dan belajar ilmu-ilmu Islam. Salah satu yang mereka pelajari adalah tentang tata cara sholat. Bagaimana caranya, bagaimana gerakannya, apa saja bacaannya. Nah, mereka diajari tata cara sholat di situ. Penduduk desanya Amr ini sangat senang mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah. Kemudian salah satu dari mereka bertanya,
kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, nanti ketika kami pulang ke desa, siapa yang akan mengimami kami? Salah satu dari mereka bertanya seperti itu. Apa tadi pertanyaannya? Siapa yang akan mengimami mereka ketika sampai di desa? Karena di desa mereka tidak ada Rasulullah masih ada di Mekah saat itu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Siapa yang menjadi imam? Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian mereka paham apa saja ketentuan untuk menjadi imam sholat jamaah. Nah, penduduk desanya Amr kemudian pulang ke desa mereka. Setelah pulang dari desa mereka, apa yang mereka lakukan kira-kira? Sholat, betul, sholat berjamaah. Tapi ketika mau sholat berjamaah mereka bingung. Kenapa ya bingung? Karena tidak ada yang bisa jadi imam. Kemudian bapak-bapak yang kumisnya tebal, badannya besar, jenggotnya panjang berkumpul untuk menentukan siapa yang akan menjadi imam. Siapa ini? Kamu punya berapa hafalan surat? Salah satu dari mereka bertanya pada yang lain. Aku hanya punya sedikit. Ternyata mereka hanya punya sedikit hafalan surat. Kalau kamu bagaimana? Apalagi aku sudah tua, kesulitan menghafalkan Al-Quran. Mereka sangat bingung. Siapa yang akan menjadi imam sholat berjamaah? Nah, di tengah kebingungan, sayup-sayup terdengar dari pojok ruangan suaranya Amr bin Salamah yang sedang murojaah hafalannya. Coba tebak ini surat apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat apa? Ayo. Siapa tadi yang pertama bilang Al-Qadr? Mas Musa? Oke. Coba tadi kayaknya Mas Musa sama Mas Yazid. Coba maju ke depan dua-duanya. Mana ya hadiahnya? Oh, ternyata ada di sini. Coba sini maju dua-duanya. Mana? Sini loh. Tadi umurnya berapa? Umurnya berapa? 11 tahun. 10 tahun Mas Yazid. 9. Harusnya sudah berani jadi pemimpin. Amru aja umur 7 tahun. Ayo sini maju. Ayo coba. Ya, silahkan. Ayo Mas Yazid. Ayo. Silahkan bacakan surat Al-Qadr bersama. Pegang. Ya Allah. Apa sama Ustazah ini? Ayo coba. Ayat pertama aja deh, ayat pertama. Dari bismillah. Yuk sama Ustazah. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Bagus, Masya Allah. Tepuk tangannya teman-teman. Ini buat Mas Musa, ini buat Mas Yazid yang suka main bola. Masya Allah. Tunggu sebentar. Ada lagi. Oke, satu-satu. Selamat, terima kasih. Kembali ke tempat.
Masya Allah. Tadi ada yang nebak surat Al-Fajr. Ada yang nebak surat Al-Fajr. Kayaknya tadi ada yang ngomong surat Al-Fajr. Ya karena di akhir ayat itu ada kata Al-Fajr. Ya itu ya. Nah sayup-sayup suara amru itu terdengar oleh para bapak-bapak yang badannya besar, kumisnya tebal dan jenggotnya panjang tadi. Nah, akhirnya mereka memanggil Amru. Wahai Amru, kemarilah. Apakah Amru takut? Tidak. Amru pemberani. Amru langsung menghampiri kumpulan bapak-bapak tadi. Nah, kira-kira setelah Amru bertemu para bapak-bapak itu, apa yang terjadi? Amru terpilih menjadi imam sholat berjamaah. Nah, Masya Allah, umur 7 tahun bisa mengimami bapak-bapak yang kumisnya tebal, badannya besar, jenggotnya panjang. Mas Hasan kalau disuruh imam nih bapak-bapak kayak gitu, berani apa takut? Berani, Masya Allah. Oke, nanti disuruh imamin Ustaz Toto ya Ustazah. Iya, Masya Allah. Amru tidak takut, Amru pemberani. Nah, bapak-bapak yang tadi juga tidak meremehkan Amru. Mereka menerima bahwa memang ternyata Amru yang paling banyak hafalan surat. Nah, akhirnya Amru yang menjadi imam sholat berjamaah. Masya Allah. Nah, di akhir cerita ada cerita yang agak lucu teman-teman. Jadi Amru itu berasal dari keluarga yang sederhana, tidak kaya. Ya, jadi bajunya itu tidak banyak. Teman-teman punya baju berapa? Banyak. Punya warna merah? Punya. Masya Allah. Punya warna biru? Oh iya, 12 warna biru. Masya Allah, Mas Musa. Kalau warna hijau? Punya. Yang lain punya gak? Warna hitam? Hitam. Kayaknya punya semua ya kalau hitam. Nah, Amru ini hanya punya sedikit baju. Jadi bajunya itu hanya sedikit dan sudah kekecilan. Jadi Amru itu pakaiannya gamis, tapi kekecilan. Ngepres lutut. Sedangkan aurat ikhwan, aurat laki-laki itu batasnya apa ya? Pusar sampai lutut. Nah, karena bajunya Amru itu hanya selutut, jadi ketika dia sujud, kira-kira bajunya keangkat apa tidak? Keangkat. Dan auratnya terlihat. Sedangkan di situ banyak jamaah ibu-ibu, jamaah akhwat. Kemudian ada ibu-ibu yang berteriak, wahai muslimin, tidakkah kalian ingin menutupi aurat imam kalian? Kira-kira mendengar seperti itu, bapak-bapak ini responnya gimana? Iya, mereka setelah sholat langsung membeli kain dan menjahitkan baju baru untuk Amru. Masya Allah, Amru punya baju baru. Bajunya panjang, sudah tidak memperlihatkan aurat lagi. Amru sangat senang mendapatkan baju baru. Teman-teman, ketika teman-teman berhasil menghafalkan surat baru, apakah pernah mendapatkan hadiah? Pernah dapat hadiah? Setelah tasmi, setelah lulus surat baru, pernah dapat hadiah? Pernah. Apa hadiahnya? Hadiahnya apa? Yang paling kalian suka? Uang, Masya Allah. Kalau Mas Nuha? Yang paling Mas Nuha suka, hadiahnya apa? Sama uang, Masya Allah. Kalau Mas Hadir? Sama. Kalau Mas Musa? Pernah dapat hadiah apa? Uang. Uang semua, Masya Allah. Ustazah juga mau dong. Kalau Mas Hasan? Uang. Kalau
Al-Quran? Dapat Al-Quran? Sama uang, Masya Allah. Nah, Amru mendapatkan baju baru. Amru mendapatkan apa? Baju baru. Itu saja sangat membahagiakan bagi Amru. Nah, teman-teman, ada yang ingin seperti Amru tidak? Hafal banyak surat. Siapa yang ingin seperti Amru? Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya yang tinggi. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan teman-teman menjadi penghafal Al-Quran. Bisa hafal ayat Al-Quran hanya dengan satu kali dengar dari Ustadz dan Ustazah. Tapi syaratnya apa? Supaya bisa gampang hafal? Mendengarkan, memperhatikan, duduknya yang rapi. Nah, tidak mainan meja, tidak mainan kaos kaki, tidak mainan karpet, tidak keliling-keliling. Siapa yang suka keliling-keliling di jam tahfidz? Ustazah izin ke kamar mandi. Ke kamar mandinya keliling tuh. Diukur sekolahnya. Ada gak? Nah, sekarang jangan kayak gitu ya. Pengen jadi Amru gak? Pengen jadi Amru gak? Hafal banyak surat dan hafal dalam satu kali dengar. Pengen gak? Pengen. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Oke, sekarang coba kita berdoa. Karena yang memiliki kuasa sangat tinggi itu siapa? Allah. Kita punya keinginan, maka kita harus meminta pada Allah. Oke, semua angkat tangannya, kita berdoa. Oke, sikap berdoa. Ditundukkan kepalanya, matanya dipejamkan. Ikuti kata-kata Ustazah ya. Ya Allah, yang maha baik, terima kasih. Hari ini kami telah belajar tentang Amru bin Salamah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Terangi hati kami dan pikiran kami agar mudah menghafalkan Al-Quran. Jadikanlah kami kebanggaan bagi ayah dan bunda, dan kumpulkanlah kami di surga nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Semoga Allah kabulkan apa doa kita. Nah, mulai sekarang, mumpung bulan apa ini? Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan Al-Quran. Kalau mau tidur, baca surat dulu apa tidak? Baca surat apa? Al-Mulk. Apa lagi? Ayat kursi. Masya Allah. Bagi yang belum, Ustazah kasih tantangan. Mulai hari ini, sebelum tidur, membaca surat apapun yang teman-teman hafal, yang teman-teman suka. Lebih bagus lagi, Al-Mulk dan ayat kursi. Bayangkan, Amru bin Salamah sedang melihat teman-teman dari surga. Masya Allah, ada teman-temanku yang juga menjaga Al-Quran. Pengen ketemu Amru dan Rasulullah tidak di surga? Pengen. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan apa keinginan teman-teman. Nah, cerita tentang Amru bin Salamah sudah selesai. Tamatlah sudah cerita Amru gitu. Oke. Siapa yang mau dapat hadiah lagi, Cong? Yang ahwat gak ada yang mau. Mana-mana yang mau dapat hadiah?
Oke, Ustazah punya kuis. Ada yang siap menjawab pertanyaan? Ustazah bagi jadi 3 sesi. Sesi pertama untuk yang kecil-kecil, yang umurnya 5 sampai 8 tahun. Siapa yang umurnya 5 sampai 8 tahun, Cung? 5, 6, 7, 8, Cung, Cung. Mana, yang tinggi loh. Ini kan 7 ini. Mana, Cung? 5, 6, 7, 8. Nah, pertanyaan berikutnya untuk teman-teman ya. Nah, tapi sebelum Ustazah bertanya, Ustazah mau minta yang siap jawab maju ke depan. 3 orang tercepat yang siap menjawab maju ke depan. Ayo mana ini? Yang siap menjawab umur 5, 6, 7 atau 8 maju ke depan 3 orang. Ayo Mas Abi, Mas Hasan, Mas Azizan, Mbak. Mana ini? Aduh ya Allah, Ustazah udah nyiapin hadiah banyak padahal. Apa Ustazah tunjuk aja? Padahal pertanyaannya gampang. Mas Hasan. Oke, Ustazah tunjuk aja ya. Tadi coba yang umur 5 tahun mana yang akhlak? Coba Mbak Uin. Siapa lagi ya yang umur 6 tahun ada? Ya coba sini maju Mbak. Siapa namanya sini maju? Baku sini. Gimana? Oke, siapa namanya Mbak? Tapi ya. Oke, masuk ke depan. Oke, yang ikhwan 1. Siapa yang mau maju? Aduh, kalah sama Amru. Tadi katanya berani mimpin bapak-bapak, badannya besar, kumisnya tebal, jenggotnya panjang. Mana nih katanya yang berani? Ayo Mas Hasan maju. Ayo. Ya udah, Mas Azizan. Aduh. Tadi katanya mau ketemu Amru sama Rasulullah. Ayo. Ya udah deh. Pertanyaan pertama, siapa yang mau jawab dulu? Mbak Safia, mau duluan? Oke, coba ya. Siapa nama sahabat yang Ustazah ceritakan tadi? Amru bin Salamah. Iya. Amru bin Salamah. Tepuk tangan teman-teman. Masya Allah. Sebentar, hadiahnya ketinggalan di atas. Masya Allah. Ustazah harus mendaki bukit. Selamat. Tunggu sebentar. Selamat. Alhamdulillah. Ucapkan apa kalau dikasih hadiah? Sama-sama, Masya Allah. Oke, Mbak Kuina. Tadi ketika Amru memimpin bapak-bapak, Amru umur berapa ya? 7 tahun. 7 tahun, Masya Allah. Betul. Ustazah kasih hadiah. Ya, mana ya? Cari ya. Ahwat. Nah ini. Alhamdulillah. Cantik sekali seperti Bang Tina dan Safia. Alhamdulillah. Ucapkan apa? Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan teman-teman. Masya Allah. Oke, ini beneran nih yang Ikhwan gak ada yang mau? Untuk umur selanjutnya, umur 9 ke atas ya. Ibu-ibu gak termasuk ibu ya. Untuk 9 ke atas. Ada yang mau maju duluan? 5 orang. 5 orang. Umur 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayo 1, 2. Oh, kalau ini oh iya, jiwa-jiwa pemimpinnya ternyata munculnya umur segini ya. Oke, silakan berbaris. Akhwat dengan akhwat. Yuk baris. Oke, pertanyaan pertama, siapa dulu yang mau jawab? Mas Eci?
Bin atau Ahmad? Oh, Arija Luko Munawar bisa. Oke, Mas Yesi dulu. Pertanyaannya, apa hadiah yang membuat Amru senang sekali? Baju. Baju aja? Baju lama apa baju? Baju baru. Sip, betul, baju baru. Oke. Sudah kasih hadiah lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk siapa? Mas Nuha. Kalau Mas Nuha sudah pilihkan yang susah. Sudah pilihkan yang susah. Aduh, mana ya yang susah? Coba Mas Nuha sebutkan secara singkat saja hadis yang tadi Rasulullah jawab ketika ada orang yang bertanya tentang sholat berjamaah. Jawaban Rasulullah gimana? Yang menjadi adalah pemimpin yang mempunyai banyak halaman Al-Quran. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Masya Allah, betul. Oke, karena ini ikhwan ya dan sudah balik, Ustazah kasih stiker pendekar berkuda. Masya Allah, semoga menjadi mujahidin. Masya Allah, amin. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk siapa? Mas Musa. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara Amru menghafal Al-Quran padahal dulu belum ada sekolah tahfidz? Dengan cara mendengarkan Mendengarkan siapa? Muhammad, Apakah langsung mendengarkan Nabi Muhammad? mendengarkan rombongan. Mendengarkan rombongan yang pulang dari Madinah. Betul, tepuk tangan teman-teman. Karena rombongan dari Madinah tadi ada unta dan kuda, sudah kasih unta. Kasih unta buat kurban besok ya. Oke, sekarang buat Ahwat. Siapa yang mau duluan? Mbak Fatihah. Nah, kalau Mbak Fatihah yang sulit, Pak. Coba ya Mbak Fatihah. Apa pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari kisah Amru bin Salamah? Harus berani keras. Harus berani. Harus berani memimpin. Ya, harus berani memimpin. Terus ada lagi nggak? Harus fokus belajar. Fokus belajar. Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Apakah mau milih sekiri? Sudah pilihkan aja ya, biar cepat. Selamat. Tepuk tangannya teman-teman. Yeay. Tinggal 2 pertanyaan. Siapa duluan? Oke, Mbak Ica. Pertanyaannya, kenapa orang-orang dewasa di kaum Amru tidak merasa tersinggung atau marah saat disuruh sholat diimami anak kecil? Kenapa nggak marah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa yang mengalami sholat adalah mengalami kembali. Ya betul, Masya Allah. Mereka tidak marah karena itu saran dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah. Betul, Masya Allah. Oke, sudah kasih lagi. Baca. Silahkan, tepuk tangannya teman-teman. Masya Allah. Oke, yang terakhir. Mbak siapa namanya? Mbak Amil, sudah kenalan sebelumnya. Pertanyaannya tadi Mas Musa dan Mas Yazid sudah membacakan surat Al-Qadar. Menceritakan tentang apa ya Al-Qadar itu?
salah satu malam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah, betul. Ya Ustazah punya hadiah. Silakan Mbak Ami. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, cerita hari ini sudah selesai. Ada yang masih pengen dengerin kisah? Ada yang masih pengen dengerin kisah? Udah kayaknya udah lemes ya, udah mau buka. Udah terbayang-bayang masakan mama sambil terakhir tadi, Bu. Jangan lupa Ibu. Tuh, oke. Insya Allah kita akan bertemu lagi hari Kamis depan dengan kisah yang baru. Mau datang gak? Alhamdulillah, Ustazah pulang dengan bahagia kalau kayak gitu. Oke, insya Allah kita akan bertemu lagi hari Kamis selanjutnya. Oke, dari Ustazah cukup sekian. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah tutup untuk cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ustazah pamit. Ustazah kembalikan ke Ustazah Firly.